Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agnes Trisnawati Toding dengan NIM A241-20004 dari kelas B Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Video saya kali ini berisi tentang sedikit materi dari praktikum elektronika dasar 1, tepatnya pada percobaan keempat, yaitu untai AC. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa saja tujuan pada percobaan keempat ini. Jadi tujuannya ada dua, yaitu yang pertama, mampu mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untai RC. Kemudian yang kedua, mengukur tanggapan amplitudo untai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, breadboard. Breadboard ini merupakan papan rangkaian yang berfungsi sebagai tempat untuk menyusun atau merangkai komponen-komponen elektronika. Yang kedua, R, C, dan L, yang mana R adalah resistor untuk membatasi arus listrik yang mengalir. L adalah induktor, diantaranya digunakan untuk membentuk dan menyimpan medan magnet. Kemudian filter frekuensi dan pembangkit tegangan serta fungsi lainnya. Kemudian kapasitor sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Juga sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Kemudian pembangkit isyarat atau sinyal generator, yaitu sebagai peranti pembangkit isyarat berupa isyarat berbentuk sinusoidal dan square yang dapat diatur frekuensinya. Yang keempat yaitu osiloskop. Osiloskop ini merupakan sebuah alat ukur dalam elektronika yang digunakan untuk mengukur tegangan AC dan DC, digunakan untuk mengukur bentuk gelombang AC dan DC, frekuensi gelombang, tegangan listrik, dan untuk mengukur beda fase tegangan listrik. Yang kelima yaitu kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen yang akan dirangkai di breadboard. Kemudian yang terakhir yaitu kertas grafik. Kertas grafik ini sebagai tempat untuk menuliskan hasil percobaan berupa grafik. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit dasar teori dari percobaan keempat ini. Jadi, rangkaian untai RC adalah rangkaian yang memegang peranan penting dalam hal pengisian dan pengosongan muatan kapasitor yang dipengaruhi oleh arus transien, yaitu arus yang berhubungan dengan peristiwa pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor yang semakin mengecil dengan berjalannya waktu, yang menunjukkan arus hanya timbul sebentar. Selanjutnya yaitu untai AC rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Nah, dalam percobaan untai AC ini terdapat 3 hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, frekuensi gelombang, tinggi gelombang, dan panjang gelombang, yang mana frekuensi gelombang adalah karakteristik fisik yang menyatakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Tinggi gelombang adalah jarak vertikal antara crescent-trough. Panjang gelombang merupakan jarak antara satu puncak frekuensi gelombang dengan puncak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu time per diff dan volt per diff. Jadi time per diff merupakan saklar yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak cm pada layar osiloskop. Selanjutnya volt per diff merupakan tombol yang digunakan untuk mengatur batas pengukuran tegangan atau amplitudo dalam satu kotak atau diff pada batas posisi sisi atas dan sisi bawah kotak. Lebih tepatnya untuk menentukan besarnya tegangan yang dihitung dalam.
Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan VPP. Jadi VPP ini merupakan sebuah nilai yang didapat bila dua nilai maksimum dari arus peak positif dan peak negatif dijumlahkan. Sekali lagi, bila dua nilai maksimum tersebut dijumlahkan, maka dapat disebut sebagai nilai puncak ke puncak atau peak. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan prosedur kerja dari tapis lolos rendah. Langkah yang pertama yaitu pasang untai pada breadboard seperti pada gambar yang ada di modul penuntun praktikum. Langkah yang kedua yaitu ukur tanggapan amplitude, kemudian lukiskan hasil pengukuran pada kertas grafik milimeter di mana sumbu vertikal adalah V0 dan sumbu horizontal adalah W. Kemudian tentukan frekuensi potong W0 dari grafik yang diperoleh. Langkah yang ketiga yaitu ukur tanggapan fase tapis dan lukiskan hasil pengukuran pada kertas grafik. Yang kedua yaitu prosedur kerja pada tapis lolos tinggi. Langkah yang pertama yaitu pasang untai seperti pada gambar 9 yang ada di modul penuntun praktikum pada breadboard seperti pada skema yang ada di sana. Kemudian ukur tanggapan amplitude dan lukis grafiknya. Langkah ketiga yaitu ukur tanggapan fase lalu lukiskan grafiknya. Prosedur kerja yang ketiga yaitu prosedur untai RLC paralel. Langkah yang pertama, pasang untai seperti pada gambar 10A pada modul penuntun praktikum di breadboard. Kemudian yang kedua, pembangkit isyarat seri dengan hambatan R1 kurang dari RS berlaku sumber arus IS sama dengan VS per R1. Langkah selanjutnya ukur hambatan DC induktor dengan menggunakan multimeter. Dan langkah yang terakhir yaitu ukur tegangan isyarat VAB pada gambar 5.10A pada modul penuntun praktikum dengan menggunakan osiloskop untuk berbagai nilai frekuensi di sekitar frekuensi resonansi. Adapun pengaruh time per diff dan volt per diff terhadap panjang gelombang yaitu yang pertama, karena time per diff ini digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode. Kemudian volt per diff ini digunakan untuk mengatur batas pengukuran tegangan dan amplitude. Jadi time per diff dan volt per diff ini memiliki pengaruh terhadap perhitungan panjang gelombang. Yang mana panjang gelombang ini dihitung berdasarkan kotak yang ada pada layar osiloskop. Selanjutnya, apa pengertian dari tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah? Tapis lolos tinggi meneruskan isyarat dengan frekuensi tinggi tanpa pelemahan, sedangkan isyarat dengan frekuensi rendah dengan pelemahan. Hal ini berarti bahwa frekuensi tinggi diloloskan, sedangkan frekuensi rendah tidak karena mengalami pelemahan. Rangkaian tapis lolos rendah sendiri adalah sebuah rangkaian yang memiliki frekuensi rendah tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan, tetapi pada frekuensi tinggi isyarat keluaran diperkecil. Selanjutnya yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang. Frekuensi adalah karakteristik fisik yang menyatakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik sehingga semakin besar panjang gelombang maka akan semakin rendah frekuensinya. Atau jika semakin rendah frekuensinya panjang gelombangnya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Penggunaan kapasitor pada rangkaian berdasarkan fungsinya sendiri yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik maupun sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC dan sebagai isolator yang menghambat arus DC. Maka kapasitor ini adalah elemen yang penting dalam sirkuit AC. Elemen tersebut bergantung pada karakteristik fisik dan frekuensi dari tegangan yang diaplikasikan untuk menghasilkan arus adalah suatu konstanta yang disebut reaktansi. Reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif yang masing-masing disimbolkan dengan XC dan XL dan satuan keduanya adalah ohm.
Pengaruh kapasitor jika diganti dengan komponen lain yaitu pada rangkaian tidak akan terdapat elemen yang mampu menyimpan arus atau tegangan listrik. Tidak akan ada elemen sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC dan sebagai isolator yang menghambat arus DC. Bisa dipastikan rangkaian tersebut akan berbeda jauh jika dibandingkan dengan rangkaian yang menggunakan kapasitor. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah. Yang pertama untuk tapis lolos tinggi. Prinsip kerja dari filter high pass atau filter lolos atas atau tapis lolos tinggi adalah dengan memanfaatkan karakteristik dasar komponen C dan R, di mana C akan mudah melewatkan sinyal AC sesuai dengan nilai reaktansi kapasitifnya, dan komponen R yang lebih mudah melewatkan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Prinsip kerja rangkaian filter lolos atau high pass filter dengan RC dapat diuraikan sebagai berikut. Apabila rangkaian filter high pass ini diberikan sinyal input dengan frekuensi di atas frekuensi cut-off atau omega C, maka sinyal tersebut akan dilewatkan ke output rangkaian melalui komponen C. Kemudian pada saat sinyal input yang diberikan ke rangkaian filter lolos atau high pass filter memiliki frekuensi di bawah frekuensi cut-off atau omega C, maka sinyal input tersebut akan dilemahkan dengan cara dibuang ke ground melalui komponen R. Yang kedua yaitu prinsip kerja pada tapis lolos rendah. Untuk sinyal listrik, low pass filter direalisasikan dengan meletakkan kumparan secara seri dengan sumber sinyal atau dengan meletakkan kapasitor secara paralel dengan sumber sinyal. Yang kedua yaitu prinsip kerja pada tapis lolos rendah. Untuk sinyal listrik, low pass filter direalisasikan dengan meletakkan kumparan secara seri dengan sumber sinyal atau dengan meletakkan kapasitor secara paralel dengan sumber sinyal. Untuk sinyal berupa data-data digital dapat difilter dengan melakukan operasi matematika seperti konvolusi. Finite impulse response dan infinite impulse response adalah algoritma untuk memfilter sinyal digital. Batas frekuensi antara sinyal yang dapat diteruskan dan yang diredam disebut dengan frekuensi cut-off. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang pertama adalah prinsip kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi, maka muatan tegangan dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil karena dihambat oleh tegangan yang semakin besar, dan semakin lama waktu yang digunakan, maka pengisian semakin lambat. Sedangkan prinsip kerja pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan, akan semakin lambat arus dan tegangannya semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan dalam kapasitor tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinyal gelombang output yang dihasilkan oleh tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi, serta penerapan tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk tapis lolos rendah. Sinyal output dapat berupa sinyal listrik seperti perubahan tegangan maupun data-data digital seperti citra dan suara. Contoh penggunaan filter ini pada aplikasi audio yaitu pada peredaman frekuensi tinggi yang biasa digunakan pada Twitter sebelum masuk ke speaker bass atau subwoofer atau frekuensi rendah. Kumparan yang diletakkan secara seri dengan sumber tegangan akan meredam frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah, sedangkan sebaliknya kapasitor yang diletakkan seri akan meredam frekuensi rendah dan meneruskan frekuensi tinggi. Komponen rangkaian low pass filter berupa komponen induktor atau L dan kapasitor.
Selanjutnya yaitu tapis lolos tinggi. Jadi sinyal yang dihasilkan oleh tapis lolos tinggi adalah sinyal listrik yang berdasarkan pada frekuensi dari sinyal tersebut. Filter akan membawa gelombang atau sinyal listrik pada batasan frekuensi tertentu, sehingga apabila terdapat sinyal atau gelombang listrik dengan frekuensi yang lain atau tidak sesuai dengan spesifikasi filter, tidak akan dilewatkan. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tapis lolos tinggi ini diantaranya digunakan sebagai bagian dari crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke Twitter, sementara pelemahan sinyal bass yang dapat mengganggu atau kerusakan pembicara. Ketika filter seperti dibangun menjadi loudspeaker kabinet, itu biasanya filter pasif yang digunakan mencakup pas filter rendah untuk woofer dan sering menggunakan kedua kapasitor dan induktor. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.